Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Di sini saya akan menyampaikan materi mengenai Initial Public Offering atau disebut dengan IPO. Pengertian IPO. IPO merupakan salah satu sumber saham pendanaan perusahaan. Cara ini dilakukan melalui peningkatan ekuitas perusahaan dengan cara menawarkan saham kepada masyarakat. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang pasar modal. Penawaran umum didefinisikan sebagai kegiatan penawaran efek yang dilakukan oleh emiten untuk menjual kepada masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam undang-undang dan peraturan pelaksanaannya. Terdapat 5 manfaat utama bagi perusahaan yang melakukan IPO. 1. Memperoleh sumber pendanaan baru. 2. Memberikan keunggulan kompetitif untuk pengembangan usaha. 3. Kemampuan melakukan merger atau akuisisi perusahaan lain dengan pembiayaan melalui penerbitan saham baru. 4. Peningkatan kemampuan going concern, meningkatkan citra perusahaan. 5. Meningkatkan nilai perusahaan dengan melakukan IPO. Perusahaan akan menjadi pengertian media dan komunitas keuangan. Tahapan-tahapan perusahaan untuk melakukan IPO. 1. Tahap persiapan. Perusahaan akan mengadakan rapat umum pemegang saham atau rapat umum pemegang saham luar biasa. 2. Tahap pengajuan pertanyaan pendaftaran. Pada tahap ini, calon emiten menyerahkan dokumen kepada otoritas jasa keuangan. Tahap ketiga, tahap penawaran efek pada pasar perdana. Mekanisme penawaran umum ini ditentukan dan diatur oleh underwriter yang ditunjuk emiten. Tahap keempat, tahap pencatatan efek di bursa dan perdagangan di pasar sekunder. Sesudah melakukan IPO, emiten akan mencatatkan perusahaannya di bursa, baik bursa efek Indonesia atau bursa lainnya di dalam ataupun di luar negeri. Apa tujuan perusahaan melakukan IPO? Biasanya alasan perusahaan melakukan go public adalah karena membutuhkan tambahan modal segar. Biasanya dana yang masuk akan digunakan untuk ekspansi atau membayar sebagian utang yang telah jatuh tempo. Pada dasarnya ada dua cara bagi perusahaan untuk mendapatkan modal tambahan, yaitu 1. Debt financing, yaitu pendanaan dengan berutang. 2. Equity financing, yaitu pendanaan dengan menawarkan sebagian hak kepemilikan perusahaan kepada pihak yang bersedia memberikan dana. Cara membeli saham IPO. Prosedur pembelian saham dalam penawaran umum perdana adalah sebagai berikut. 1. Investor datang ke tempat IPO diadakan atau ke sekuritas yang ditunjuk sebagai penjamin emisi. 2. Investor yang belum memiliki rekening diwajibkan memiliki rekening efek dengan mengisi formulir pembukaan rekening dan formulir pemesanan pembelian saham. Perusahaan sekuritas kemudian melakukan pemeriksaan kelengkapan data yang telah diisi dan melakukan validasi. Cara menilai saham IPO. 1. Cermati fundamental perusahaan. Mencari informasi mengenai fundamental perusahaan yang siap go public tidak semudah mencari data fundamental di perusahaan yang sudah terbuka. Tidak banyak pula analisis yang mempunyai hasil riset dari sebuah perusahaan tertutup, sehingga sulit mengetahui informasi detail perusahaan. 2. Cek perusahaan dan sektor yang berhubungan dengan emiten. Apabila saham yang akan melantai di bursa memiliki hubungan dengan grup perusahaan tertentu, ada baiknya juga cek data historis emiten-emiten yang bersangkutan. Selain itu, juga perlu cek prospek dari grup atau sektor emiten-emiten yang bersangkutan ke depannya seperti apa. Lihat juga analisis ekonomi makro untuk mengetahui prospek emiten yang IPO. 3. Lihat sekuritas penjamin emisinya. Pilih perusahaan yang memakai jasa underwriter yang berpengalaman dan terkenal. Caranya adalah dengan cara mengecek rekam jejaknya apakah saham-saham IPO sebelumnya yang ditangani underwriter tersebut langsung menjadi setelah IPO. 4. Cek peminatnya. Investor dapat bertanya kepada sekuritas terkait mengenai jatah IPO dari book building tersebut. Bila peminatnya banyak, maka jatah biasanya kurang dari 1%. Makin kecil jatah, makin besar peminat pasar. Pilihlah saham IPO yang book building-nya di bawah 5%. 5. Penjual belikan saham IPO ketika naik tren pasar naik
Saham IPO bisa merosot meskipun fundamentalnya bagus, hanya karena saham itu melantai di bursa ketika tren pasar global turun. Tren pasar naik menunjukkan tingginya daya beli atau minat investor. Hal itulah salah satu yang mendorong kenaikan saham yang sedang IPO. IPO saham Gotoh. PT Gotoh Gojek Tokopedia Tbk menggelar penawaran umum perdana saham atau initial public offering saham Gotoh di Bursa Efek Indonesia. Sesuai jadwal IPO, saham Gotoh saat ini 21 Maret 2022 adalah tahap masa penawaran awal. Kemudian pemesanan IPO saham Gotoh dapat dilakukan pada 29 sampai 31 Maret. Selanjutnya pada 4 April 2022 adalah tanggal pencatatan saham perdana Gotoh di Bursa Efek Indonesia. IPO saham Gotoh mengincar dana setidaknya 15,2 triliun dengan pertambahan 2,3 triliun dari Greenshoe. Dalam IPO saham ini, Gotoh menawarkan sebanyak 48 miliar saham baru seri A dengan kemungkinan ditingkatkan sampai sebanyak-banyaknya 52 miliar saham baru dan mewakili hingga 4,35% dari modal ditetapkan dan disetor setelah selesainya IPO, tidak termasuk saham tambahan dari opsi penjatahan lebih. Kisaran harga saham Gotoh untuk IPO ditetapkan sebesar 316 hingga 346 per saham, sehingga kapitalisasi pasar saat pencatatan saham di BEI diperkirakan mencapai antara 376,6 triliun dan 413,7 triliun, salah satu yang tertinggi di BEI. Menurut Direktur Affair Investama, Teguh Hidayat, tidak bisa dihindarkan bahwa publik akan membanding-bandingkan IPO Gotoh dengan perusahaan teknologi lain yang sudah melantai di BEI, yakni PT Bukalapak. Meski kondisi Gotoh dan Buka berbeda, tapi ada sejumlah hal yang perlu dicermati. Melantai di BEI sejak 6 Agustus 2021, IPO Bukalapak sempat membuka euforia pelaku pasar. Mencatat saham perdana dengan harga IPO Rp 850. Buka memegang rekor nilai IPO terbesar jumlah 21,9 triliun. Teguh menyoroti harga penawaran IPO saham Gotoh memang lebih murah di kisaran 316 hingga 346 per saham, meski dengan market cap yang jumbo di atas 400 triliun. Jika diestimasi market cap Buka saat IPO sebesar 80-an triliun, maka market cap Gotoh 4 kali lipat lebih besar dari Buka. Dari sisi momentum, lanjut Teguh, ada perbedaan signifikan antara IPO saham Buka dan Gotoh. Saat Buka menggelar IPO pertengahan tahun lalu, saham-saham teknologi seperti yang berada di Amerika Serikat sedang menjadi primadona. Namun belakangan ini saham-saham teknologi semacam Amazon, Alibaba, Facebook, dan Netflix tengah merosot. Alhasil, Teguh melihat IPO Gotoh tidak sedang berada di momentum yang tepat untuk perusahaan teknologi. Analisis saham Gotoh. Dengan model bisnis yang dibangun itu, Gotoh bakal menjadi salah satu perusahaan dengan kapitalisasi besar pasca IPO nanti. Dengan asumsi penawaran harga di kisaran 316 sampai 346 per saham, kapitalisasi saham Gotoh akan mencapai sekitar 376,6 triliun sampai 413,7 triliun saat listing di BEI nanti. Angka tersebut masuk 4 besar saham dengan kapitalisasi yang tertinggi di BEI setelah BCA, BRI, dan Telkom. Nilai kapitalisasi Gotoh yang begitu besar bisa menjadi acuan bagi investor, terutama investor institusi, meskipun mereka akan lebih banyak pertimbangan. Saat ini, Gotoh merupakan satu-satunya perusahaan di kawasan Asia Tenggara yang menawarkan layanan on-demand service, e-commerce, dan financial technology service yang berskala besar dan terintegrasi di dalam satu ekosistem. Layanan perusahaan menghubungkan lebih dari 55 juta annual transacting user dengan 14 juta perdagangan terdaftar dan 2,5 juta mitra pengemudi yang terdaftar per tanggal 30 Desember 2021. Adapun penawaran umum perdana saham IPO, PT Gotoh terus memantik perbincangan para pelaku pasar. Sebagai calon emiten dan salah satu perusahaan teknologi terbesar di Asia Tenggara, Gotoh kelihatannya juga memahami kekhawatiran investor terdapat proses sahamnya. Sejumlah strategi telah disiapkan Gotoh untuk menjaga kinerja saham di Bursa Efek Indonesia.
Cara pertama yang dilakukan itu adalah lock-up period bagi pemegang saham lama dan pemilik hak suara multiple. Kedua, dalam tipe ini itu akan menjalankan skema win-swing option dan hak suara multiple atau multiple voting shares. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.